Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, pada akhirnya Bitcoin telah hit ke area yang telah kita bahas di video kemarin, yaitu break di atas area $96.000. Dan bahkan Bitcoin tadi sempat untuk berada di atas 97.000 sebelum pada akhirnya mendapatkan sedikit pullback. Dan kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira in terms of price action apa yang sedang terjadi, diikuti apa yang bisa kita expect berikutnya, dan juga yang terjadi di belakang layar kira-kira seperti apa. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, per hari ini teman-teman, secara global kita melihat market cap kripto secara global berada di angka 3,34 triliun dolar atau naik sekitar 3,84%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga semuanya hijau, kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 10%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah XRP, teman-teman, dengan kenaikan 10,95% ke 2,82 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kenapa di video kemarin saya sampaikan bahwa ada potensi yang cukup besar market maker akan mencoba untuk mendorong harga di atas 96.000? Ya, salah satunya dikarenakan terdapat banyak sekali titik likuidasi yang berada di atas area 96.000 dolar. Dan kalau misalnya kalian lihat untuk liquidation heat map dengan sangat jelas menunjukkan bahwa kita telah berhasil untuk meliquid orang-orang tersebut di sini. Oke. Dan kalau misalnya kita zoom out ke time frame yang lebih besar, ke 1 bulan terakhir, kita masih bisa mengatakan bahwa masih terdapat sedikit gitu ya tumpukan likuidasi yang berada di atas harga kita sekarang, yang berada di range kurang lebih 97 sampai 99 ribu dolar, teman-teman. Itu bisa aja menjadi target berikutnya untuk market maker untuk dicoba diliquid gitu ya. Dan ini mungkin bisa lebih jelas kalau kita zoom in ke 2 mingguan. Dengan sangat jelas kita bisa melihat terdapat tumpukan likuidasi yang berada di range 97.900 sampai ke kurang lebih 99.000 dolar. Dan dari sana mungkin kita bisa mendapatkan sedikit resistance, karena tentunya area 99 sampai 100.000 dolar merupakan area major resistance, selain daripada ada area liquidation di sana. Itu yang pertama, dan ini kembali memperbesar chance bahwa Bitcoin kemungkinan akan melanjutkan kenaikannya sampai ke kurang lebih area 99 atau bahkan 100.000 dolar. Yang kedua, teman-teman, volatility di market itu masih akan terus terjadi, terlebih lagi karena data ekonomi dari Amerika Serikat selain daripada kemarin malam sudah mendatangkan salah satu data yang cukup penting, yaitu adalah data PPI. Malam hari ini kita juga akan mendapatkan data CPI yang kemungkinan akan menjadi highlight utama untuk minggu ini. Nah, data tadi malam teman-teman juga menjadi salah satu indikator atau salah satu penyebab yang membuat market itu kembali berada di sentimen yang at least sudah lebih positif. Karena beberapa waktu yang lalu ada ketakutan gitu ya bahwa inflasi yang akan kembali mengalami peningkatan yang signifikan, diikuti oleh tingkat pengangguran Amerika Serikat yang mengalami penurunan yang kita sudah lihat datanya di minggu kemarin, sehingga membuat market sepertinya berada dalam keadaan yang cautious gitu, waspada. Kalau misalnya ternyata inflasi juga menunjukkan adanya tren peningkatan secara terus-menerus, maka itu juga akan kembali mempersulit The Fed untuk memikirkan soal pemotongan suku bunga. Itu yang kemudian membuat market sell off selama beberapa waktu terakhir. Nah, tetapi menariknya, data PPI tadi malam menunjukkan bahwa baik PPI maupun core PPI, meskipun ada yang mengalami peningkatan ya, tapi peningkatannya tidak sesignifikan perkiraan. Bahkan ada yang mengalami penurunan. Kalau kita telah lebih jauh, maka yang mengalami peningkatan itu hanya di data PPI year on year, di mana awalnya 3% menjadi 3,3%. Tapi pun itu masih lebih baik daripada perkiraan di angka 3,5%. Artinya walaupun terjadi peningkatan, tapi peningkatannya hanya sekitar 0,3,
tidak 0,5 seperti ekspektasi. Selain itu, PPI month on month itu justru berada di angka 0,2, sedangkan ekspektasinya itu 0,4. Jadi bisa dikatakan lebih baik. Core PPI itu stay di angka 3,5%, padahal ekspektasinya naik ke 3,8. Sedangkan untuk core PPI month on month-nya itu juga sebenarnya diekspektasikan mengalami kenaikan 0,1% menjadi 0,3, tapi pada kenyataannya itu stay di angka 0%. Dan ketika kita melihat opening stock market Amerika Serikat tadi malam, itu terjadi semacam gap up gitu ya, sebelum pada akhirnya kita kembali mendapatkan semacam pullback, dan kita bisa katakan beberapa hari terakhir S&P hanya terkonsolidasi. Dan mungkin itu karena menunggu data yang akan kita lihat dirilis nanti malam, yaitu adalah data core CPI dan juga CPI. Yang kalau misalnya teman-teman perhatikan juga diekspektasikan sebenarnya mengalami peningkatan, khususnya untuk data CPI-nya ya, baik di year on year maupun month on month. Month on month itu diekspektasikan naik 0,1% dari 0,3 menjadi 0,4. Sedangkan CPI-nya diekspektasikan mengalami kenaikan 0,2% dari 2,7% menjadi 2,9%. Nah tentunya, ideally kita mau melihat data ini sama seperti data tadi malam, antara tidak mengalami kenaikan sama sekali, atau kalaupun mengalami kenaikan, at least jangan setinggi ekspektasi. Contohnya, misalnya kalau CPI-nya ekspektasinya naik ke 2,9 dari 2,7, baiknya menurut saya, kita mungkin melihat datanya sampai ke 2,8 aja deh, gitu, nggak usah sampai 2,9. Jadi kalau data nanti keluar 2,8 atau baiknya lagi 2,7, kalau di bawah itu mungkin agak sulit ya. Kalau 2,7 atau 2,8 diikuti CPI-nya stay di angka 0,3 atau baiknya lagi menurun menjadi 0,2 misalnya, menurut saya itu kembali akan mendatangkan reaksi positif dari market, terutama di pasar saham Amerika Serikat ya, yang tentunya kita tahu pergerakannya selama beberapa waktu terakhir itu cukup terkorelasi terhadap pergerakan harga Bitcoin. Itu sudah saya tunjukkan ketika saya live streaming tadi malam. Jadi kalau teman-teman yang mengikuti live streamingnya harusnya tahu ya tentang chart yang sudah saya tunjukkan tadi malam. Tapi intinya teman-teman, nanti malam pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, kita kembali akan mendapatkan volatility, terutama ketika nanti pasar saham Amerika Serikat sudah buka, yaitu di pukul 21.30. Ya, mungkin teasernya ada di pukul 20.30 dulu, kita mungkin akan melihat gold, kemudian dollar index, dan juga Bitcoin start mulai bereaksi, tetapi pertunjukan utamanya mungkin ketika nanti pasar saham Amerika Serikat telah buka di pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 4-hour chart. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita lihat selama 24 jam terakhir adalah Bitcoin terus-menerus mengalami kenaikan. Reboundnya cukup signifikan setelah kita berhasil untuk menjemput likuidasi di bawah area 90.000. Kita sudah 2 hari mengalami rebound yang bisa dikatakan cukup baik. Dan kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, ke 1-hour chart, ya kita bisa melihat ya pada akhirnya Bitcoin telah berhasil untuk menjebol area 96.000 dolar. Dan sampai dengan saat ini, saya masih harus mengatakan bahwa market terlihat bertahan dengan cukup baik ya. Dan belum ada pertanda yang terlalu negatif yang bisa saya sampaikan di sini, sehingga dengan adanya hal tersebut, saya merasa bahwa Bitcoin harusnya masih bisa gitu ya, mempunyai sedikit ruang gerak ke atas, menuju ke area 98.500 minimum. Kalau itu berarti kita break, kita akan langsung menuju ke area resistance, yaitu adalah di sekitaran 99.000 sampai ke kurang lebih area 100.000 dolar. Ini akan terjadi terutama apabila kita melihat data CPI nanti itu lebih baik daripada ekspektasi ya. Jadi sangat kita harapkan bahwa hal tersebut bisa terjadi dan kemudian mendorong Bitcoin kembali ke harga 99 sampai 100.000 dolar. Dan dari sana akan menurut saya terjadi pertarungan yang sangat menarik dari buyers maupun sellers. Karena tentunya sellers tidak mau kehilangan area 100.000 dolar karena itu berpotensi untuk mengubah momentum
yang untuk sementara sebenarnya secara struktur time frame besar itu masih bearish. Kenapa? Ya karena kita masih membentuk yang namanya lower high dan juga lower low. Oke? Push ke area $100.000 itu bukan berarti kita sudah shifting dan break dari struktur bearishnya. Karena untuk bisa break dari struktur bearishnya, kita wajib untuk break di atas area lower high terakhir di 102.800. Nah, tetapi kalau kita berhasil breakout di atas angka $100.000, meskipun strukturnya belum berhasil kita break ya, tetapi sudah ada dua hal yang at least terjadi. Yang pertama, kita kemungkinan akan berhasil untuk breakout di atas area trendline ini. Yang kedua, kita juga berhasil untuk breakout dari area major resistance. Sehingga itu menjadi warning sign buat para sellers gitu ya, bahwa bisa jadi para buyers lah sekarang yang telah lebih mendominasi daripada para sellers. Harapan terakhirnya tentunya adalah untuk tidak berhasil breakout di atas 102.600. Karena kalau sampai itu juga terjadi, maka ada 3 clue yang ditujukan oleh Bitcoin secara sekaligus yang menunjukkan ke kita bahwa oke, sepertinya market memang telah menyelesaikan koreksinya dan bersiap untuk break ke area all-time high yang baru. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, teman-teman, sebelum kita berhasil breakout di atas 100.000, trendline, dan juga lower high terakhir, kita masih harus waspada setiap kali kita menyentuh ke area trendline ini. Belum lagi kita tahu bahwa area tersebut juga merupakan area horizontal resistance. Sehingga akan sangat wajar apabila kita akan kembali mendapatkan at least semacam pullback ketika kita nyampe ke area tersebut. Nah, pertanyaannya, pullback yang nanti kita dapatkan, apakah lagi-lagi akan membuat kita membentuk lower low baru, ataukah pada akhirnya ini terbukti menjadi area low terakhir, dan kita hanya akan membentuk yang namanya higher low. Dan ujung-ujungnya breakout dan break ke area all-time high yang baru. Jadi ini adalah dua potensi skenario yang tentunya belum kita bisa jawab sekarang, probabilitas yang lebih besar yang mana. Tetapi menurut saya, at least ya, ketika kita nyampe ke area ini, kemungkinan besar akan ada semacam pullback yang terjadi. Terutama jika kenaikan tersebut ke area ini terjadi dalam waktu dekat. Misalnya dalam 1-2 hari ke depan, kita kemudian menyentuh ke area tersebut. Menurut saya, kalau itu yang terjadi, chance-nya cukup kuat kita bisa mendapatkan pullback dari sana. Tapi kalau misalnya memang kita mendapatkan konsolidasi di harga sekarang selama cukup lama, misalnya selama 1 mingguan katakanlah, atau beberapa hari ke depan, maka itu bisa memperkecil chance bahwa kita akan berhenti di sini. Dan kalau misalnya kita mendapatkan konsolidasi yang cukup panjang diikuti breakout disertai dengan momentum, maka bukan tidak mungkin kita bisa langsung breakout tanpa ada konsolidasi di sekitaran area trendline ini. Karena konsolidasinya telah terlebih dahulu terjadi di sini. Jadi teman-teman mungkin ngerti ya apa yang saya maksud dari tadi. So, kesimpulannya untuk sementara teman-teman, saya masih meyakini bahwa Bitcoin masih akan melanjutkan kenaikan dari sini. Kembali ke kurang lebih area 99 sampai $100.000 itu akan menjadi target terakhir menurut saya. Dan untuk short term banget tentunya bisa aja kita mendapatkan semacam pullback terlebih dahulu. Mungkin kembali menuju ke sekitaran area trendline yang terbentuk di sini. Itu sangat wajar untuk terjadi. Yang kita tidak mau lihat terjadi tentunya adalah breakdown ya di bawah area tersebut. Karena itu bisa membawa potensi untuk koreksi jauh lebih dalam lagi. Kemungkinan akan menuju ke area 93.700-an. Oke. Dan senario yang bisa menginvalidasi senario bullish saya yang merasa bahwa kita akan nyampe lagi ke 99 atau $100.000 adalah breakdown lagi di bawah area 93.700-an dan kemudian start mendapatkan semacam konsolidasi atau bearish continuation pattern. Jika itu yang terlihat, maka kita harus siap untuk kembali melihat sell off terjadi di Bitcoin, kemungkinan untuk kembali menuju ke area 90 atau bahkan $89.000. Tapi menurut saya senario yang ini untuk sementara probabilitasnya tidak setinggi senario di mana kita akan melanjutkan kenaikan dari sini dan menuju ke area 99 atau $100.000. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.